Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di maghrib ini kita akan membahas istilah ahli waris pengganti. Apa namanya Pak? Ahli waris pengganti. Apa maksudnya pengganti ini? Jadi di dalam kajian hukum waris nanti akan dikenal dengan istilah ahli waris pengganti. Jadi tentang masalah harta benda ini memang harus kita bisa mampu untuk memilih, memilah, dan menyelesaikannya dengan baik. Ya. Tadi sebelum berangkat ke sini, saya tinggal di Simpang Panem, Pak. Jadi masuk Kubang jam 5.35, jam 5.35 tadi awak nakkan berangkat, datang tamu mambok map berkas perkara waris di pengadilan. Adik-beradik 7 orang, inya paling godang. Ndak dilayani, awak nak paika sobirin. Tidak dilayani tamu, itu payah. Nah, kalau soal waris kalaulah dibuka cerita tanah itu dan bersejarah, ndak bisa waktu 2 jam. Maka dijanjikanlah besok sudah upacara jam 9. Ya. Masih persoalan problematika hukum keluarga Islam terkait dengan bentuk-bentuk pembagian harta dalam rumah tangga. Nah, jadi di maghrib ini kita akan bahas tentang ahli waris pengganti. Apa maksudnya? Jadi begini, Bu, oh Bu, bisa dengar suara dengan baik ya? Bisa ya. Kalau ada yang di belakang tiang, abah geser lah. Kalau nak tiang nih yang digeser. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu ahli waris pengganti? Seorang anak yang lebih dulu wafat dari orang tuanya. Jadi seorang anak lebih dahulu wafat, lebih dahulu mati daripada orang tuanya. Ada seorang bapak punya anak 4 orang. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Dari 4 orang anak ini, ternyata ada 1 orang yang jauh-jauh hari sudah wafat sebelum ayahnya wafat. Biasa apa tidak seperti ini? Biasa.
Jadi ada anak wafat lebih dahulu dari wafat ayahnya. Jadi anaknya ini wafat 2018, ayahnya wafat 2020. Kan lebih dahulu anaknya wafat 2 tahun. Maka dalam sistem hukum waris, apakah anak yang wafat tadi jadi ahli waris? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena syaratnya adalah begitu mayit wafat, seorang ayah wafat, mayit wafat, maka siapa yang hidup di antara anak-anak itulah yang jadi ahli waris. Bagi anak yang sudah wafat duluan sebelum ayah wafat, maka secara otomatis tidak menjadi ahli waris. Macam mana pula jadi ahli waris dia sudah wafat? Cuman ada satu masalah yang tersisa. Apa itu, Ustaz? Ternyata anak yang wafat duluan ini, yang lebih dulu wafat dari ayahnya, rupanya ia sudah berkeluarga. Jadi anak yang wafat kemarin itu, dia rupanya sudah punya anak 2 orang. Jadi begitu wafat kemarin itu, dia meninggalkan anak yatim 2 orang. Meninggalkan anak yatim 2 orang. Nah, jadi waktu wafat dia ternyata punya anak yatim 2 orang. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun baru wafat atuknya nih. Orang tua ini wafat. Jadi begitu mayit wafat, meninggalkan 3 orang anak kandung dan 2 orang cucu dari anak laki-laki kandung. Nah, paham Pak maksudnya ya? Ya. Paham Bu? Jadi waktu dia wafat, siapa ahli warisnya? 3 orang anak laki-laki kandung dan 2 orang cucu yang sudah yatim, yang ayahnya sudah wafat jauh-jauh hari sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah cucu yang 2 orang ini jadi ahli waris atau tidak? Apakah cucu yang 2 orang ini jadi ahli waris atau tidak? Maka adalah namanya ahli waris pengganti. Kan tak mungkin cucu yang 2 orang yang masih kecil-kecil ini, yang yatim tadi, putih lah matanya menengok omnya dapat harta dari ayahnya masing-masing, dari atuknya tuh. Bu, awak ndak dapat harta waris dari atuk kita, Bu. Ndak nak. Kenapa nak? Ayah angla mati nak. Iya kan? Iya apa tidak? Ndak dapat nak. Jadi om karena om masih hidup, mereka dapat jatah waris. Dalam sistem hukum waris Islam, cucu laki-laki itu terhijab tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh anak kandung. Jadi sebenarnya cucu ini tidak dapat. Ustadz, masa tidak dapat sama sekali? Kan cucu kandung dari atuknya. Betul. Tapi karena yang wafat ini masih ada anak laki-laki, cucu terhalang. Apakah tidak dapat sama sekali? Nah, dalam kitab-kitab fikih, cucu tadi dapat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara membagi kepada kerabat. Wa iza hadaral qismatu ulul qurba wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama. Apabila waktu pembagian waris itu, kata Allah,
dalam Al-Quran hadir kerabat mayit. Makanya cucu tadi disebut kerabat. Kerabat mayit tapi tidak jadi ahli waris mendapatkan harta. Maka apa yang dibuat oleh kitab fikih berdasarkan ayat tadi adalah oom-oomnya yang 3 orang tadi, sebelum harta itu dibagi, dia memberikan dulu harta kepada kemenakan yang yatim tadi dulu. Berapa jumlahnya Ustadz? Berdasarkan keikhlasan oom yang bertiga orang tuh. Kok dibai saketek lah, kok dibai banyak lah. Kalau tiba om yang elok hati dapatlah banyak, kalau tiba om yang jelanjutlah. Itu fikih. Ya. Itu cara mendapatkan 2 orang cucu. Di cara pertama, sebelum omnya bagi harta waris, diberi anak ini dulu. Cara kedua oleh ulama adalah atuknya nih tadi, karena dia sudah, ketika dia masih hidup, dia sudah sadar bahwa ada 2 orang cucu yang yatim. Kalau nanti saya mati dia tidak jadi ahli waris, jauh-jauh hari atuk ini harus berwasiat cepat. Atuk mesti berwasiat. Jadi kalau nanti saya mati, cucu saya yang 2 orang ini takkan jadi ahli waris nih, karena ada anak kandung 3 orang. Maka diberikanlah wasiat untuk dia. Umpamanya 100 juta dari harta, 200 juta dari harta. Itu cara kedua. Cara ketiga itu disebut dengan ahli waris pengganti. Dan ini lebih kokoh, lebih nyaman, lebih terjamin, dan lebih fokus. Apa itu? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 langsung menyatakan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, begitu atuknya wafat, maka ia naik langsung menjadi ahli waris pengganti. Ia mendapatkan jatah seperti jatah seolah-olah ayahnya hidup. Itu namanya ahli waris pengganti. Tetapi istilah ahli waris pengganti tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Itu hanya ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang ditulis oleh para ulama, oleh para ahli kita untuk Indonesia, untuk menjamin kelangsungan kehidupan ekonomi seorang cucu yang telah wafat ayahnya. Itu namanya ahli waris pengganti. Menurut Bapak, mana yang lebih aman untuk cucu nih? Pertama, oom-oomnya mufakat mengasih apa terserah kata oomnya, kata etek-eteknya. Yang kedua, atuknya ini dari awal-awal berwasiat, atau pakai nomor 3 langsung jadi ahli waris pengganti. Nomor 3 lebih menjamin. Nah, kan lebih menjamin. Jadi kalau jatah ayahnya 300 juta, anak berdua nih mendapatkan posisi 300 juta, kemudian bagi deh mereka adik-beradik. Nah, itulah yang disebut dengan ahli waris pengganti. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab, silakan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan. Ini mulai. Silakan, Pak. Sebentar, Pak, sebentar, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana pertanyaannya? Enggak apa-apa, sampaikan aja, Pak. Ada keluarga, dia punya anak, istrinya dulu orang Jawa Indramayu. Jadi laki-laki itu seorang polisi. Nikahnya bukan nikah dari kantor.
Siri. Nikah siri. Karena laki-laki ini mengenalkan perempuan itu dari kepala nikahnya. Punya anak. Ketika dia punya anak, mungkin karena orang tua suami tadi istri nggak tahan, pulang ke Jawa, dan kemudian tahun sekarang meninggal suaminya, mamanya suami itu masih hidup, punya harta, hartanya lumayan lah. Ketika meninggal suaminya itu istrinya masih tetap di sana di Jawa gitu. Kemudian menjuallah ibu dari bapaknya ada lagi, juallah mamanya dari harta tadi, dapatlah sekian ratus juta. Itu kira-kira dapatlah arisan dari bapaknya ke anak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini caranya supaya mudah menghitung. Kita mulai dari mayit. Begitu mayit wafat, kan begitu lagi. Begitu mayit wafat, cek dia masih punya ibu apa tidak. Pokoknya kan yang mayit kan yang laki-laki kan. Itu dari situ kita mulai. Jadi siapapun nanti akan bisa caranya. Jadi begitu mayit wafat, ya, mayit wafat berarti kan kita mulai dari bapak nih yang wafat ya. Begitu mayit wafat, saya tanya masih punya ayah apa tidak ketika dia meninggal. Ayahnya tidak ada, berarti 0, coret. Masih punya ibu, masih berarti punya ibu, berarti checklist punya ibu. Punya anak 1. Mayit punya anak 1, laki-laki apa perempuan? Anaknya perempuan. Oke. Kedua masih punya istri mayit? Enggak apa-apa, enggak perlu bapak tanya dijawab. Pokoknya berarti mayit punya 1 orang istri. Cuman 1 aja istrinya. Enggak 2. 1 saja. Oke. Ini jelas, ini kan 1 ya. Nah, itu aja caranya. Berarti mayit wafat meninggalkan 1 orang ibu, 1 orang istri, dan 1 anak laki-laki. Kan begitu sederhananya tuh kan? Anak perempuan. Nah, sekarang saya tanya, begitu mayit wafat, dia punya 1 orang istri. Punya bukti enggak dia kalau itu istri mayit? Ada enggak surat nikahnya? Enggak ada kan? Nah, itu nanti susah jadinya. Iya, betul nikahnya sah. Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Sah apa tidak? Copek sah ibu, tetong lah dulu. Tapi tidak dilaporkan ke KUA, tidak tercatat. Kan begitu ceritanya kan. Nah, berarti kan, jadi begitu caranya bapak-bapak ya, cara menghitungnya supaya tidak berbelit-belit. Bahwa kayak apa cara menikahnya, di mana dia sekarang, dia dapat istrinya dari cara apa tuh enggak perlu kita hitung. Itu teknis saja tuh. Bahwa dia janda orang, dia itu nantilah. Yang jelas dari aspek waris cara menghitung, begitu mayit wafat berarti dia punya 1 orang ibu, 1 orang istri, dan 1 anak perempuan. Istri tadi sirih, akan begitu. Istri tadi sirih. Tidak apa-apa nikahnya sirih dalam konteks tidak dilaporkan ke KUA. Tetapi keluarga besar mengakui itu istrinya. Itu udah cukup juga tuh. Ya kan? Paham Pak? Tidak apa-apa nikahnya siri. Di Jawa sana Pak, ada orang nikah siri pakai organ tunggal Pak. Baudang orang sekampung. Tidak ada surat nikah. Cuman keluarga besar mengakui itu istrinya. Itu kalau terjadi pembagian waris, ya mudah karena diakui. Pertanyaannya tadi adalah, kalau istri mayit ini
tidak diakui oleh keluarga laki-laki. Paham? Tidak diakui oleh keluarga suami. Nah, kan gitu. Kan pengakuan yang bolak-balik ya, tidak diakui lagi. Makanya disitulah meskipun nikah siri halal, cuman dia menjadi mudarat karena tidak ada bukti fisik. Seharusnya didaftarkan akte nikah. Jadi kalau istri tadi punya surat nikah, terlindungi anak. Maka suka tidak suka, begitu mayit wafat, istri dapat bagian waris dari mayit yang wafat. Maka situ beratnya. Karena begini Pak, sepanjang waris itu bisa diselesaikan secara musyawarah, mufakat, duduk bersama, selesai perkara. Tapi kalau masing-masing pihak sudah mengingkari, artinya bukti dokumen surat lagi yang menjadi pegangan. Ya Pak ya. Nah, tetapi sekarang itu kalau masing-masing pihak mau duduk bersama, berarti warisnya adalah ibu kandung, seorang istri dan anak perempuan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan lagi? Kita tengok yang mana harta mayit. Nah, kita identifikasi lagi Pak, yang mana harta dia. Ingat ya, yang kita bagi itu harta mayit, jangan harta orang. Yang mana harta mayit? Kalau harta mayit ini masih bercampur dengan harta orang karena masing-masing dulu sama-sama usaha, pisahkan dulu. Sebenarnya Pak, nah ternyata harta mayit dapatlah 200 juta. Nah bagi 200 juta ini dapat ibu, dapat istri, dapat anaknya dengan cara pembagian waris. Tapi kasus yang Bapak selesaikan tadi, yang Bapak sampaikan, menjadi susah menyelesaikannya karena tidak ada pengakuan negara. Kalau nanti tidak terjadi titik temu, sang istri melapor ke pengadilan, kan kita ini kan kalau berselisih kan harus ada tukang tengah yang akan menengahi, ya Pak ya. Orang yang jadi wasit. Kira-kira kalau tidak ada juga titik temu, wasit yang paling kokoh itu siapa? Pengadilan agama, ya kan? Pengadilan. Begitu istri mengadu ke pengadilan, ibu siapanya yang meninggal nih? Saya istrinya Pak. Mana buktinya ibu istrinya? Di situ berat menyelesaikannya. Maka kalau bisa musyawarah saja. Jadi hati-hati Pak ya, tidak ada kaitan dengan kasus ini. Jadi begini, kalau ada orang mau menikah dengan keluarga kita, kalau ingin menikah dengan anak kita, cucu kita, keluarga kita, atau orang yang kita kenal, tetapi dia tidak mau mendaftarkan ke KUA, dia ingin sirih, pasti ada sesuatu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Pasti ada sesuatu. Sesuatu itulah yang paling berbahaya. Kalau begitu mesti ditanya, apa motifnya Bapak menikahi keluarga saya tapi sirih? Motif ini yang penting. Ini sudah hampir 2 bulan nih belum dapat motifnya lagi nih ya. Entah dendam, entah apa nih ya. Nah itu Pak Mas kira-kira. Jadi gitu kira-kira ya, cukup. Yang lain ada? Ibu? Kalau tidak ada, jadi begini. Ada Pak? Ya. Ahli waris pengganti tadi. Saya
ahli waris pengganti. Ya, harus pengganti karena mungkin katakanlah dari bapak dari bertahan dengan ketentuan tadi tidak mau. Ada. Jadi apa yang saya sampaikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang saya sampaikan ke bapak ibu atau di mana-mana majelis taklim, insya Allah sekuat mungkin saya sinkronkan dengan praktek yang dilakukan majelis hakim di pengadilan, supaya antara apa yang saya jelaskan dengan kiranya orang berperkara itu jangan timpang. Jadi praktek di pengadilan agama kita itu memang memakai istilah ahli waris pengganti, dengan syarat cucu yang menggantikan posisi ayahnya ini jatah dia tidak boleh melebihi jatah ahli waris yang setingkat. Tidak boleh pula dia lebih banyak dari yang lain, ke omnya tadi. Nah, majelis hakim biasanya melakukan pertimbangan kewajaran. Apa itu? Ditengok dulu cucunya nih. Ya. Karena pada prinsipnya ahli waris pengganti itu ditujukan untuk membantu melindungi pertumbuhan anak-anak yatim yang masih kecil ini. Itu filosofisnya. Dia kan yatim nih, ya kan Pak? Kan anak yatim yang masih kecil. Maka majelis hakim kalau masuk nanti gugatan ahli waris pengganti tadi, maka dia menetapkan sama. Dan itu terjadi di pengadilan. Ya. Dan terkadang hakim melakukan waktu sidang awal itu dilakukan upaya untuk musyawarah. Musyawarah agar sidangnya itu tidak berlanjut. Jadi di awal itu dilakukan musyawarah, mediasi. Ya. Nah, tapi biasa yang terjadi banyak kasus itu adalah masing-masing pihak yang mengklaim bagian harta waris yang masing-masingnya sudah pernah saling menjual. Itu aja yang banyak itu sebenarnya. Adanya keengganan salah satu ahli waris untuk membagi waris secara adil. Itu saja yang kurang. Maka kasus sampai ke pengadilan. Tapi yang ahli waris pengganti tadi terkadang oleh hakim diajak musyawarah tingkat paman itu untuk memberikan kepada yang kadang-kadang Pak, kalau 200 juta kalau sampai musyawarah nanti separuh dari itu bersedia, kadang-kadang diputuskan itu saja. Ini tidak otomatis pas dia. Ya, demikian. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Nah, nih silakan Bang. Ada satu lagi. Situ aja lah, duduk langsung. Silakan. Waalaikumsalam. Ini bentuk kasus ada seorang anak yang masa hidupnya selalu menyusahkan orang tua sampai diterkarakannya dalam sidang, yang mana bapak sudah meninggal duluan, tinggal ibu. Waktu ibunya masih hidup itu sampai diterkarakannya ibunya, dituntut secara hukum supaya harta ini dibagi. Anak ini jumlahnya 10 orang. Yang satu ini yang suka kata-kata ibunya sampai di sidang segala macam. Walaupun sidang ini tidak dikabulkan oleh hakim, sampai si ibu ini berniat kalau seandainya saya mati jangan dikasih
pertanyaan saya. Jadi waktu berjalan, si ibu mati, meninggal. Si anak datang minta bagiannya kembali. Nah ini mana hukum yang kita harus pakai? Karena satu anak ini sudah dianggap dibuang dalam keluarga, karena selalu mempermasalahkan kehidupan sampai susah si ibu. Nah, wujud-wujud terakhir setelah ibu meninggal, datang dan minta bagiannya. Nah gimana saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa dasarnya anak itu dapat waris dari orang tua? Atau sebaliknya orang tua dapat waris dari anak? Timbal balik, apa syaratnya? Karena nasab. Nasab keturunan langsung, karena sedarah. Jadi seorang anak akan dapat waris dari ayah ibu kandung karena faktor nasab. Dan karena faktor nasab itu tidak bisa diputus oleh apapun. Jadi kalaupun anak ini nakal, jahat, durhaka kepada ayah ibu, kemudian ayah ibu mengatakan kalau mati saya besok, engkau tak dapat waris bagian dari saya, itu tetap tidak bisa berlaku karena nasab tadi tak bisa putus. Nasab itulah yang mengakibatkan orang waris mewarisi. Kecuali dua. Ada dua perkara yang mengakibatkan nasab tadi tak jadi ahli waris. Satu, kalau nasab tadi pindah agama, murtad. Nah, tapi dihitung pindah agamanya kapan? Kalau dia pindah agama sudah murtad jauh-jauh hari sebelum ayahnya wafat, itu tak dapat jadi ahli waris dia. Tapi kalau ia murtad setelah ayahnya wafat, jadi begitu ayahnya wafat dia masih Islam, beberapa minggu bulan dia murtad dia, maka anak seperti ini tetap jadi ahli waris karena yang dihitung saat ayahnya wafat dia masih muslim. Tapi begitu ayahnya wafat dia sudah non muslim jauh-jauh hari, maka ia walaupun nasab terhalang jadi ahli waris. Satu ya Pak ya. Yang kedua, kapan anak ini terhalang jadi ahli waris? Kalau melakukan percobaan pembunuhan terhadap ayahnya, maka nasab tadi jadi hilang. Contoh begini, dengar oleh anak ini Ustadz Erman Ghani tausiah di Sobirin. Isi tausiahnya, dengar dia duduk di kedai, baru seorang anak dapat waris kalau ayahnya meninggal dunia, syaratnya wafat dulu ayahnya. Katanya, oh iya pula ya, syaratnya wafat ayah dulu. Nah, anak ini tak sabar menunggu ayahnya wafat. Nauzubillah. Tak sabar menunggu ayahnya, dilakukanlah percobaan pembunuhan. Entah rem mobil ayahnya diblongkan, makanannya dikasih ini dan itu. Ternyata terbukti bahwa anak melakukan percobaan pembunuhan, terjadi tindakan, tapi ternyata ayahnya tidak wafat, selamat. Diceklah pelakunya, entah disuruh orang menembak, apa macam-macam caranya kan. Disidik oleh polisi di BAP, berita acara pemeriksaan, betul ini anak mencoba membunuh ayahnya. Apa motifnya? Motifnya adalah ingin dapat waris. Karena ia melakukan percobaan pembunuhan secara terencana, yang hukumannya di atas 5 tahun penjara, masuk penjara lah anaknya dapat hukuman 7 tahun. Begitu dia 7 tahun, meninggal ayahnya, maka anak tadi tidak menjadi ahli waris walaupun nasab. Dua itu saja Pak. Nakal anak, kurang ajar sama ayah ibu, tetap dapat waris.
itulah nasib di badan. Mau diapakan lagi? Ya Pak ya, 2 itu saja. 2 itu saja cukup. Ya, cukup Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak sekalian, itu ahli waris pengganti. Nah, nanti ada juga lagi posisi ahli waris pengganti itu di mana? Jadi ada kasus nanti. Begitu mayit wafat, ternyata mayit tidak punya anak kandung. Kalau mayit tidak punya anak kandung, otomatis saudara kandung mayit jadi ahli waris. Paham? Nah, saudara kandung, ternyata dia punya saudara kandung 2 orang. Keduanya laki-laki. Maka kedua laki-laki ini jadi ahli waris bagi mayit. Ternyata satu dari yang 2 saudara kandung dia ini sudah lama wafat. Jadi sebelum mayit wafat, saudaranya sudah wafat duluan, tapi punya anak. Maka anaknya ini kemenakan tadi menjadi ahli waris mayit, menggantikan posisi ayahnya sebagai saudara kandung mayit. Paham Pak? Nah, itu jadi posisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal yang dapat kita sampaikan di maghrib ini, ya, tentang posisi ahli waris pengganti. Ibu ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada Bu? Nah, jadi boleh jadi nanti ya kasus ini macam-macam terjadi di tengah masyarakat, tapi cara menghitungnya begitu Pak. Karena kalau saya dengar dulu cerita Bapak yang panjang-panjang itu nanti jadi bingung. Maka cara mengangkatnya begitu mayit wafat, siapa yang hidup? Itu dia caranya. Itu saja. Bahwa dia cerita pernah menikah di sini, pergi itu tidak perlu tuh. Yang penting kan kita membagi hartanya yang penting. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf lah Bapak Ibu, saya agak duluan selesainya nih. Saya mau izin, ya. Saya mau izin duluan Ibu, Bapak sekalian, lebih cepat agak beberapa menit dari biasanya, dan insya Allah akan kita bertemu di pertemuan akan datang. Kalau bisa nanti Ustadz, kalau memang ada papan tulis, kita nanti akan coba menghitung. Kalau ada papan tulis, kita coba menghitung, bermain angka. Nah, walaupun bapak-bapak suka nak bermain angka nih, menghitung langsung. Ibu, tak usah lagi menghitung-hitung. Terserah aja Ustadz berapa dapat aja lah. Tapi nanti untuk lebih mendekatkan kepada paham. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.